Dan pemirsa, di hari keempat proses evakuasi alat berat sudah mulai dimasukkan ke area pondok pesantren saat ini. Ya, sejak dini hari sterilisasi area sekitar bangunan pondok pesantren ini juga sudah dilakukan. Dan kita akan mengetahui sebenarnya bagaimana proses evakuasi hari ini yang berjalan. Kita akan tanya ke rekan kami yang ada di sana, ada Belinda Firda. Selamat pagi, Belinda. Jadi bagaimana proses evakuasi yang berjalan hari ini dan kemudian bagaimana juga respon keluarga yang masih menunggu proses evakuasi? Selamat pagi, Jason Valen dan pemirsa. Proses evakuasi di hari keempat ini masih terus dilanjutkan. Namun tampaknya sudah mulai ada skema yang berbeda untuk di hari keempat ini. Meskipun ini masih dalam masa golden hour, namun tadi kami sempat bertanya, ini statement dari Kakansar Kota Surabaya, Nanang Sigit menjelaskan bahwa setelah kemarin di hari ketiga, tim SAR gabungan ini berhasil mengevakuasi 7 korban, di mana 5 ditemukan atau berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan 2 lainnya dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ini langsung dilakukan assessment untuk mengecek kembali apakah masih ada tanda-tanda kehidupan dari korban-korban yang masih tertimbun di bawah reruntuhan. Dan memang dari hasil asesmen ini tidak hanya dilakukan dengan cara manual secara verbal memanggil atau mencoba berkomunikasi dengan para korban, namun juga tadi malam akhirnya diambil langkah untuk sterilisasi dan pemberhentian sementara untuk seluruh aktivitas pencarian. Hal ini bukan tanpa tujuan, pemirsa, namun tadi dijelaskan juga oleh Nanang Sigit, Ketua atau Kepala Kantor SAR Surabaya, bahwa ini dimaksudkan untuk memaksimalkan proses asesmen, mendeteksi apakah masih ada tanda-tanda kehidupan. Dengan apa alat yang digunakan, selain tadi saya sebutkan dengan cara manual, dengan verbal, namun pendeteksian tanda-tanda kehidupan ini juga dilakukan menggunakan alat bantu, yaitu sound detector. Yang ini adalah untuk mendeteksi suara-suara, meskipun ini misalkan dengan suara verbal atau tidak bisa menjawab, namun pergerakan kaki, tangan ini juga menjadi sasaran untuk mendengar atau deteksi suara dari sound detector itu sendiri. Ini yang menjadikan alasan mengapa akhirnya tim yang bukan tim SAR yang memiliki keahlian menggunakan sound detector ini harus steril terlebih dahulu di area pencarian dan seluruh alat juga diberhentikan sementara. Dan saya akan mengajak Anda, pemirsa, untuk melihat kondisi terkini ini dari depan gedung Pondok Pesantren Al-Khozini, bahwa setelah tadi malam dilakukan sterilisasi sekitar dini hari atau pagi tadi, alat berat ini sudah mulai dimasukkan ke dalam area atau mendekati TKP. Namun tadi disebutkan bahwa ini belum digunakan karena ini mengingat masih masuk di masa golden hour, sehingga masih menunggu nanti pukul 15 atau nanti sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada dialog setelah melakukan rapat dari tim SAR gabungan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, apakah masih ada tanda-tanda kehidupan, dan nantinya hasil asesmen ini akan disampaikan kepada orang tua yang masih menunggu hingga hari ini apakah nantinya akan dilakukan pengoperasian alat berat. Nah, ini nanti akan ada kesepakatan dari tim SAR gabungan dan juga keluarga korban yang masih menunggu bagaimana apakah akan dipercepat dengan menggunakan alat berat. Kita akan terus update karena memang hingga saat ini puluhan wali santri ini masih menunggu kabar baik dari anak-anak mereka yang masih dalam proses pencarian, termasuk hari ini untuk pencarian juga masih dilakukan secara manual ya, karena dari tim SAR gabungan atau instansi-instansi terkait yang pagi ini masih melakukan rapat koordinasi dengan hasil asesmen tadi malam hingga pagi hari ini juga masih terus dilakukan asesmen berkala untuk mendeteksi apakah masih ada tanda-tanda kehidupan. Besar harapan kami hari ini bisa dipercepat proses pencarian dan juga evakuasi, mengingat ini sudah hari keempat, maka harus ada percepatan langkah yang diambil oleh tim SAR gabungan berikut dengan persetujuan dari anggota keluarga yang masih menunggu hingga hari ini. Sementara demikian kembali ke studio. Belinda, satu lagi, apakah ada pelibatan dari tim-tim ahli yang paham betul soal konstruksi bangunan dalam upaya evakuasi yang dilakukan saat ini, Belinda? Betul sekali, Valen dan pemirsa, untuk melihat dan juga proses evakuasi ini sejak awal kami kemarin mendengar langsung ketika preskon dengan Kepala BNPB, Kepala Basarnas, dan juga Gubernur. Ini didatangkan ada ahli dari ITS, Teknik Sipil, untuk mengukur bagaimana sebenarnya
bangunan atau konstruksi musola yang sedang dibangun dan ambruk ini dari lantai 4, dan memang dijelaskan ini tipe ambrukan atau jenisnya pancake begitu ya, sehingga harus ada ahli konstruksi yang mengetahui sebenarnya bagaimana dalam proses evakuasi ini sendiri. Tidak hanya dari dosen ITS, namun ahli ini juga dari tim SAR. Ini adalah mereka orang-orang yang ahli dan sudah memiliki sertifikat internasional. Mereka sudah verified untuk melakukan pencarian di bawah tumpukan. Hal ini yang akhirnya kemarin dijelaskan kepada keluarga bahwa semua yang bekerja di dalam proses evakuasi sejak hari pertama ini adalah orang-orang yang sudah profesional dan sudah mengerti bagaimana mengukur, membuat lubang-lubang, dan dalam proses evakuasi, mengingat ini termasuk proses evakuasi yang membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian cukup tinggi. Setiap pergerakan mereka ini akan menyebabkan getaran di bangunan yang dimungkinkan akan ada runtuhan kembali dari bangunan ini karena struktur bangunan yang masih rapuh. Ini penilaian dari dosen ITS, sehingga maka harus ada perhitungan pasti dalam pergerakan, setiap pergerakan yang dilakukan oleh tim SAR, orang-orang yang sudah bersertifikat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Belinda Firda. Kita sama-sama nanti menantikan bagaimana kemudian profesionalitas dari tim yang bertugas di sini. Karena ini sudah 4 hari, semoga mereka yang masih hilang atau mereka yang masih belum ditemukan ini bisa segera dievakuasi. Terima kasih Belinda Firda atas laporan langsung Anda. Terima kasih Belinda.